Di akhir tahun 2024 kita tahu bahwa pemerintah pusat sudah sibuk duluan begitu Ya. berkaitan dengan kalau kita pilih bahasanya adalah transisi pemerintahan. Ya. Beda nasib dengan pemerintah daerah yang baru dilantik bulan Februari di mana Ya. anggaran sudah ditetapkan. Betul. Kira-kira untuk proses transisi sendiri di pemerintahan Kota Bogor apa yang sudah dilakukan, Pak Dedi? Ya, sebetulnya di pedoman untuk penyusunan RKPD itu disebutkan juga bahwa janji politik termasuk juga visi misi dari kepala daerah terpilih itu bisa menyelaraskan dengan anggaran yang sudah diketok palu sebelumnya. Betul. Jadi kepala daerah diberikan semacam kesempatan agar janji politiknya juga bisa menjadi bagian dari langkah-langkah program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Nah, untuk itu tentunya ini menjadi sebuah kesempatan dan persiapannya kita lakukan dengan tim transisi yang sekarang sudah bekerja. Jadi bukan hanya kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa anggaran sudah diketok palu dan sudah dilaksanakan di awal tahun, tetapi yang justru harus diperhatikan adalah penyelarasan, penyesuaian dengan janji politik dan juga visi misi kepala daerah terpilih. Itu kurang lebih. Oke, baik. Lalu ini kan bisa dikatakan 2 pekan menjelang pelantikan begitu. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa tim transisi sudah berjalan. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang ditemukan untuk mensinergikan anggaran yang sudah berjalan dengan janji politik yang sudah Anda sampaikan, Pak? Dan secara simultan juga kan kita melihat dinamika di pemerintah pusat ya. Di mana saya mendengar juga bahwa transfer daerah atau alokasi anggaran yang akan diturunkan ke daerah juga akan ada pemotongan. Betul. Kemudian juga ada kebijakan tentang pembatasan seremoni dan juga perjalanan dinas. Jadi ini tentunya juga akan mempengaruhi secara keseluruhan ya jumlah anggaran yang akan kita terima dari pusat, terutama dalam konteks perimbangan keuangan pusat daerah. Tetapi juga tentu di daerah pun kalau kemudian kegiatan-kegiatan ini dihapus, nah, kita harus mewaspadainya begini, kalau tidak ada perjalanan dinas dari pusat ke daerah atau saling melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, maka kita punya PR bagaimana industri hospitality ya, industri perhotelan, kemudian juga kuliner yang selama ini juga ditopang oleh kegiatan-kegiatan antar wilayah atau lintas provinsi, itu juga kan akan berkurang. Sementara trigger atau semacam pemicunya adalah kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat Senin sampai Jumat itu kan kegiatan perkantoran, MICE, ya, dibanding misalnya dengan kepariwisataan di weekend. Nah, ini yang harus kita juga mencari ide, mencari inovasi, bagaimana kemudian industri perhotelan misalnya tidak kolaps juga kan dengan adanya pengurangan perjalanan dinas, karena satu daerah dengan yang lain itu cukup tergantung dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Oke, ini menarik begitu ya Pak ya, dan cukup segar begitu informasinya karena kan Inpresnya juga baru saja ditetapkan dan kita tahu bahwa Kota Bogor juga salah satu sektor utamanya adalah yaitu tadi perhotelan dan juga pariwisata. Dengan dipangkasnya anggaran berkaitan dengan perjalanan dinas, kemudian seremonial, betul tadi yang sudah Anda sampaikan, akan terjadi multiplier effect begitu. Bagaimana nasib dengan para hotel, kemudian tadi restoran, kuliner. Jadi strategi apa yang akan Anda terapkan mungkin untuk 1 semester pertama berkaitan dengan keputusan dari pemerintah pusat yang baru ini? Ya, memang tadi ide dan inovasi kepala daerah ini menjadi sangat penting, terutama bagaimana menggantikan ya sumber pendapatan yang selama ini kita gantungkan kepada kegiatan-kegiatan pemerintah pusat di daerah atau lintas daerah. Jadi kalau buat Kota Bogor misalnya kami mencoba untuk memastikan bahwa Kota Bogor ini juga menjadi kota riset misalnya. Kenapa? Karena ada beberapa lembaga riset di Bogor. Dan kegiatan-kegiatan riset ini kan tidak mesti semuanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Tetapi barangkali juga ada lembaga-lembaga swasta yang bisa memanfaatkan lembaga-lembaga riset yang ada di Bogor. Dan kemudian terjadilah sebuah proses perjalanan ya, yang bisa jadi nanti akan menggantikan posisi dari kegiatan pemerintah pusat yang ada di Bogor. Nah, kemudian juga misalnya kita ingin misalnya Kota Bogor ini betul-betul menjadi kota wisata, maka
ada beberapa potensi wisata yang nanti kepala daerah atau kami tentu ya di Bogor ini juga harus membenahi supaya ada atraksi yang menarik dan bisa mengundang wisatawan bukan hanya di weekend saja, tetapi weekday yang mungkin nantinya akan ditinggalkan oleh kegiatan-kegiatan pemerintah di Kota Bogor.